baktian, ada segala macam di masjid katedral, masjid yang terbesar, masjid, masya Allah, gereja terbesar di Indonesia ya, gereja katedral yang tempatnya bersebelahan dengan Masjid Istiqlal. Jadi, beliau mempersiapkan segala sesuatunya di gereja terbesar tersebut dengan gaji yang sangat fantastis. Nah, tiba-tiba dia melihat orang sholat. Ketika dia keluar, dilihat di seberang masjid itu ada Istiqlal, orang sholat berduyun-duyun dengan pakaian yang rapi, kadang subuh dan sebagainya gitu. Dia pengen gitu, sholat tuh kayak apa sih, kok sampai orang mau jauh-jauh datang, sampai berduyun-duyun, apalagi kalau hari-hari besar sampai meluber keluar di masjid yang sangat besar. Dia bingung kenapa kok orang pada mau sholat. Akhirnya dia beli buku sholat gitu ya, pengen tahu sholat itu apa. Habis dia baca, dia lakukan itu sholat di dalam gereja, di dalam kamarnya sendiri. Setelah dia mempersiapkan pelayanan, setelah dia menemani pendeta, dia belajar buku sholat itu. Mulai dia mungkin sholatnya sholat zuhur dulu gitu. Kemudian dia sholat itu 5 waktu, dia lakukan 5 waktu. Kok dia seneng gitu, seneng dengan bacaan-bacaannya, dia perhatikan. Terus kemudian cara membacanya juga dia belajar daripada YouTube gitu. Pokoknya dia ikutin, dia semakin seneng gitu. Terus kok bahasa-bahasa di dalam sholat itu begitu menenteramkan hatinya, tanpa keinginan sedikit pun untuk masuk Islam gitu. Karena dia sebagai pelayan gereja, dia juga mengimani agamanya. Terus kemudian dia terus sholat 5 waktu. Yang dia bingungkan adalah kalau sholat asar kalau sholat asar itu kehilangan gitu, karena sebelum asar sudah mulai misa sampai dengan maghrib gitu, atau maghrib. Nah itu dia sudah gelisah. Jadi seringkali kalau sholat maghrib dan asar itu ketinggalan gitu. Nah terus kemudian dia belajar lagi, ternyata selain sholat 5 waktu ada sholat sunat juga gitu. Mulai dia pelajari. Saya malah baru ngeh gitu ya. Sholat bahwa setengah malam dia bangun untuk tahajud, kemudian dia witir. Dia pandai sekali memaknai waktu-waktu sholat. Witir itu adalah membungkus seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan sejak subuh sampai dengan malam hari untuk diserahkan kepada Allah. Ya Allah, ini persembahanku hari ini. Jadi dia pasti melakukan witir. Nah ini juga menjadi pelajaran buat kita, jangan pernah tinggalkan witir. Karena witir itu tadi membungkus seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan hari ini untuk diserahkan kepada Allah. Nah, gitu. Jadi waktu duha adalah untuk laporan kegiatan bahwa saya hari ini ibadahnya ini apa yang akan kita lakukan. Akhirnya dia menemukan bahwa hidup adalah hanya menunggu waktu sholat gitu. Hanya menunggu dari waktu sholat ke sholat. Nah kemudian dia mulai pengen, kenapa harus di masjid gitu. Itu belum ada yang tahu bahwa dia setiap hari sholat 5 waktu plus sunat-sunatnya. Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada duhanya, ada tahajud, ada witir. Lengkap semua dia lakukan. Akhirnya dia mau belajar. Dia sama sekali belum mengimani Islam, belum ada keinginan masuk Islam. Akhirnya dia pengen tahu kalau sholat di masjid itu seperti apa. Dia sholat di masjid, semakin merasakan enak, kebutuhan bagi dia, sehingga dia harus mencuri waktu sholat di masjid. Sampai akhirnya ada yang tahu, kamu tidak akan diterima sholatmu kalau kamu belum Islam. Nah akhirnya dia kemudian diam-diam masuk Islam. Dan lama-lama dia merasakan ini agama yang benar. Terus kemudian dia pamit di gereja. Wah luar biasa halangan dari gereja, karena memang dia adalah pelayan Tuhan. Kemudian dia diiming-imingi uang, mau berapa kamu? Katanya 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, sampai ditawarin segala macam. Tapi dia tidak bergeming. Akhirnya dia keluar dari gereja, meninggalkan semua fasilitas yang diberikan gereja, dan ternyata oleh orang tuanya pun ditentang, sampai dipukulin, sampai berdarah. Akhirnya dia pergi menjadi kuli angkut di mana?
di pelabuhan, pokoknya yang penting dia tidak meninggalkan sholat. Jadi yang dia tahu Islam itu sholat. Islam itu hari-harinya dipenuhi sholat gitu. Sholat ini. Sehingga ketika pernah dia ini kan orang pinter, wawancara sudah tahap wawancara untuk bekerja di perusahaan Amerika. Kemudian waktunya sholat dia tinggalin, dia sholat gitu. Sampai orang Amerikanya, ini kan waktunya kamu wawancara, kamu menyepelekan saya. Bukan, karena saya harus sholat, saya memenuhi panggilan Tuhan. Kenapa kamu dahulukan sholat? Karena dia bilang, karena ini dia diterima oleh perusahaan. Kalau saya tidak patuh pada Tuhan saya, mana mungkin saya patuh pada atasan saya. Akhirnya dia diterima. Dan kemudian udah diusir sama orang tuanya, dia menunjukkan akhlak yang baik. Menunjukkan akhlak yang baik kepada orang tuanya, sampai akhirnya orang tuanya memanggil dia kembali dan dia menjadi contoh bagi adik-adiknya bagaimana berbaktinya kepada orang tua. Nah, ini betapa pentingnya akhlak yang menjadikan kedua orang tuanya menjadikan luluh gitu ya. Bahkan di rumah orang tuanya yang Kristiani Buddha kalau masalah ya, itu ada musola khusus buat dia. Sampai ini harus dipel terus karena nggak boleh kena najis. Kalau orang sholat harus bersih. Ada sarung, ada ini, dan kemudian pembantu-pembantunya ikut berjamaah di musola yang ada di dalam rumah orang tuanya. Nah, ini menunjukkan akhlak yang baik. Dan kemarin yang paling menggegerkan itu adalah ketika pandemi kemarin, ya. Ketika pandemi kemarin dia menjual seluruh kekayaan dia. Ada mobil, 2 rumah, mobil, berapa miliar nggak tahu, semua disumbangkan untuk orang-orang miskin yang terkena dampak pandemi. Inilah perjuangan Coach Stephen. Dan satu hal yang saya ingat kata-kata dia, bahwa sesungguhnya kita ini berkejar-kejaran dengan kematian. Kematian itu akan secepat kilat gitu, mencabut nyawa kita tanpa pernah ditunda sedetik pun. Maka yang dia siapkan ke anak satu keluarganya itu adalah kain kafan gitu. Dia menyiapkan untuk dia, istrinya, anak-anaknya. Kalau anak-anaknya semakin besar, kain kafannya ganti ukuran. Pokoknya semua ada. Nah, yang pasti dalam hidup ini adalah mati. Maka inilah yang perlu dipersiapkan. Nah, ini cerdas sekali mu'alaf ini, yang dia tahu bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya. Dan disinilah kemarin dia ketika selesai sholat isya, dia dipanggil oleh Allah secara mendadak. Dan kemarin juga para ustadz sudah datang, sebelum dimandikan sudah banyak yang datang di Rumah Sakit Islam Surabaya. Dan saya belum tahu kabar pemakamannya hari ini. Nah, inilah manusia mati meninggalkan nama. Umur boleh pendek, tetapi dipanjangkan oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan akan selalu disebut-sebut orang. Kebaikan-kebaikan akan yang selalu masih bisa bermanfaat kepada sesama, itu akan memanjangkan umur kita. Sahabat Utsman bin Affan, ya, sahabat Utsman bin Affan itu beliau adalah sahabat daripada Rasulullah, juga menantu beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Menantu beliau itu sampai sekarang masih punya nomor rekening. Bayangkan berapa ratus tahun, 1500 tahun yang lalu dia hidup, sampai sekarang masih punya nomor rekening. Gara-gara apa? Beliau membeli sumur orang Yahudi, ya. Sumur orang Yahudi ini hanya satu-satunya sumur yang ada di ladang itu, yang dia jual airnya kepada orang-orang Muslim, ya, dengan harga yang sangat mahal. Karena cuma ada satu-satunya untuk mengairi perkebunan dan untuk makan minum dan sebagainya. Dan kemudian setelah
mengeluh semua orang ini harga air sangat mahal. Oleh Utsman ditawarkan kepada orang yang kepada Yahudi itu, bagaimana kalau saya beli separuh daripada sumur ini, gitu ya. Berani apa kamu beli sumur saya separuh? Berapa? Ditawarkan dengan harga yang sangat mahal. Gitu. Oh baik. Si Yahudi ketawa. Bodoh banget nih Utsman ini. Mau beli sumur separuh, berarti saya yang memiliki separuh ini masih bisa dijual kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang muslim. Akhirnya dia beli separuh dengan harga yang sangat mahal. Utsman cedrik, pada saat gantian, hari ini kamu yang boleh ngasih air, besok saya yang menjual air tersebut, gantian, ada perjanjian seperti itu. Nah kemudian Utsman pada hari dia harus membagi air kepada orang-orang muslim, dia bilang penuhkan semua tempat air di rumahmu, dipenuhi semua, ambil dengan gratis, nggak bayar gitu ya, atau mungkin infak, nggak tahu ya, pokoknya setelah itu terus bayar serelanya aja itu, seberapa kamu mampu. Akhirnya dipenuhin sumur-sumur tadi, ladang-ladang disiram dan sebagainya. Besoknya kan sudah nggak perlu lagi air, sehingga sumur oleh orang Yahudi itu ketika menjual air sudah tidak laku lagi. Ya, demikian seperti itu akhirnya oleh orang Yahudi itu, udah Utsman kamu beli semua dengan harga yang sangat murah. Jadi yang sebelah lagi dengan harga yang sangat murah. Jadi disitulah cerdiknya Utsman. Sumur itu menjadi amal jariah buat beliau. Ya. Hasil daripada sumur itu dibelikan ladang korma. Gitu. Ladang korma Utsman itu sangat terkenal. Ya. Ladang korma Utsman itu buahnya bagus-bagus dan kualitasnya tinggi. Gitu. Akhirnya beli ladang korma, separuh dari ladang korma itu uangnya untuk wakaf lagi gitu. Dimasukkan ke bank Islam, kemudian untuk wakaf lagi. Demikian terus akhirnya hasil dari beli apa sampai sekarang kekayaan Utsman itu masih banyak gitu. Yang separuh untuk diwakafkan, yang separuh untuk diputer. Jadi inilah kecerdikan umat kita manusia yang ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan amal soleh. Demikian juga Coach Stephen, dia bilang kata-katanya seperti ini, bahwa hidup ini kita sebagai pemulung, kita akan memunguti setiap hari amal-amal soleh, gitu. Memunguti amal soleh kita untuk bekal setelah kematian kita. Nah, inilah jadi apa yang kita lakukan pada siang hari ini sebenarnya sedang memunguti amal-amal soleh. Nah ini makanya jangan pernah merasa rugi seseorang yang telah berbuat kebaikan, walaupun itu terpaksa. Misalnya tiba-tiba ada yang minta bantuan kepada kita, nggak ada uang receh, akhirnya kita kasih uang besar gitu. Jangan pernah menyesal, karena sesungguhnya kita ini hidup memang tugasnya mengumpulkan amal-amal soleh. Tema kita pada hari ini adalah keindahan akhlak Rasulullah. Rasanya tidak ada habis kata untuk memuji akhlak beliau. Jangankan kita manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja sangat memuji akhlak daripada Rasulullah. Ini tercantum dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa inna laka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya akhlakmu sangat mulia. Coba bagaimana Allah memuji akhlak beliau, kita manusia sangat mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, kalau kita disebut nama Nabi Muhammad, segera kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya setiap orang yang membaca selawat kepada beliau mendapatkan 10 rahmat,
Satu kali kita membaca sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apapun selawat bacaannya untuk beliau mendapatkan 10 rahmat. Padahal 1 rahmat saja kita sudah mendapatkan kasih sayang Allah, ampunan Allah, pemberiannya Allah, keselamatannya Allah, kesehatan dari Allah. Banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari Allah hanya dengan 1 rahmat. Bagaimana 1 ucapan salawat bisa memberikan 10 rahmat kepada kita, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, bagaimana Allah memuji akhlak beliau. Bahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam akhlak Rasulullah ada contoh terbaik. Maka tidak bisa tidak kita harus mengidolakan akhlak beliau. Tidak ada yang kita idolakan makhluk terhadap manusia, terhadap makhluknya Allah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita tanamkan terus di dalam keluarga kita. 0 sampai 14 tahun kita harus selalu menceritakan akhlak kemuliaan akhlak beliau. Kalau akhlak Rasulullah SAW sudah tertanam di dalam keluarga, di dalam seorang anak 1 sampai 14 tahun, maka di umur 15 tahun ke atas kita tinggal duduk manis melihat keindahan akhlak anak-anak kita. Tetapi kalau tidak kita tanamkan akhlak Rasulullah di dalam anak-anak kita dari 0 sampai 14 tahun, kita akan menangis setelah anak umur 15 tahun ke atas. Kok bentak-bentak orang tuanya ya? Kok kurang ngajar sama orang ya? Kok segala, kita akan menangis terus gitu. Kok pelit ya? Kok mudah marah ya? Kok selalu menyakiti? Itu orang anak-anak yang tidak pernah kita tanamkan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin untuk mendidik anak saya sudah berlalu, tapi saya mencoba terhadap cucu-cucu saya yang kalau malam Minggu, malam Ahad itu nginep di rumah, sama cucu saya 2 kafir hifzan yang sudah boleh berpisah dengan orang tuanya dan nginep di rumah. Yang kalau kalian di sini, tugas nenek adalah mengajari akhlak yang baik. Jadi kamu patuh ya, kamu nurut ya sama nenek. Yo nek. Jadi apa yang pertama yang selalu saya ajarkan? Nah, kalau ada tamu nenek, apalagi saudara nenek, kamu duduk di samping nenek, nggak lama-lama, sebentar aja. Kalau ditanya jawab. Cuma sederhana itu aja. Bagaimana menyenangkan, memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu dia sudah mengerti, mempersilahkan duduk, terus memanggil saya dan kemudian ikut duduk. Pasti ditanya-tanya dia jawab gitu. Dia jawab. Jadi karena betapa banyak anak kecil yang tamu kita, padahal saudara kita datang dia seliwer-seliwer, malah ngambil kesempatan minta uang, pinjam HP gitu kan. Nah, itu sering dikeluhkan bagi orang tua. Ini kalau ada tamu ini anak saya pasti kalau nggak pinjam HP minta uang, agak rewel. Nah, itu yang awal-awal saya ajarkan kepada anak, fal yukrim doifa, muliakan tamu ya. Nanti kalau kamu memuliakan tamu, kamu dimanapun berada akan dimuliakan orang. Senang gak kamu kalau ke rumah orang kamu disambut dengan baik gitu ya, diajak ngobrol, atau kamu susah gak ke rumah orang dicuekin gitu, mau minum gak dikasih minum, gak diajak ngobrol, didiemin ya nek. Jadi semua kebaikan kembali kepada kamu ya nek. Itu satu. Yang kedua, kalau masuk ke rumah ucapkan salam ya. Yang kecil baru umur 1,5, setiap di pintu udah assalamualaikum, sebelum belum jelas omongannya tapi sudah terbiasa kalau masuk rumah assalamualaikum. Jadi akhlak Rasulullah itu kita ikuti. Kalau mau makan baca bismillah. Itu semua itu ajaran dari Rasulullah. Kalau seseorang masuk ke dalam rumah membaca salam, maka maka
akan menyingkir semua. Dan ketika kamu makan mengucapkan bismillah, kata Rasulullah, maka setan akan berteriak, tidak ada makanan di sini. Artinya nggak bersama setan kita makan. Bayangkan kalau makan kita tanpa mengucapkan bismillah, ada setan yang ikut makan, gitu. Dan kemudian kita telan, setan ada dalam perut kita, ada dalam otak kita, ada dalam darah kita, kan mengerikan. Nah, yang sepele inilah kita ajarkan dulu kepada anak-anak kita, dan itu adalah akhlak daripada Rasulullah SAW. Saya pernah melihat di sekolah, di sekolah Salafi itu. Ada anak-anak TK itu mau ke kamar mandi, izin sama ustazahnya mau ke kamar mandi, itu diantar sama ustazahnya. Saya lihat kok di depan pintu kamar mandi diam dulu gitu ya, lama gitu. Terus kemudian keluar juga ditungguin sama ustazahnya. Saya tanya, kenapa itu diantar sama ustazahnya? Kan ditungguin, aku berdoa dulu sebelum masuk kamar mandi, berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar juga ditungguin, berdoa dulu. Coba, sepele banget, tapi ini pembentukan bahwa anak harus selalu ingat kepada Rabbnya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tuh nggak berhenti dalam berdoa, dalam mengingat Allah hanya di kamar mandi. Makanya ketika keluar dari kamar mandi, doanya satu, faghfirli. Ini hadis yang sahih ya. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah, karena sebentar tadi aku tidak mengingatmu. Gitu. Jadi ajarkan anak-anak selalu mengingat Allah. Inilah akhlak Rasulullah. Sampai ketika Aisyah ditanyakan, hai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Ya Allah, kalau udah akhlaknya Al-Quran, Masya Allah, cahayanya luar biasa gitu. Cahaya orang itu pasti kita yang melihat akan merasa damai, merasa senang. Ya seperti bagaimana Rasulullah, semua orang ingin dekat gitu. Rasulullah itu kalau ada tamu itu nggak mau pulang-pulang. Tamu itu nggak mau pulang-pulang, pokoknya pengennya dekat dengan Rasulullah. Pribadi Rasulullah kalau ngomong itu santun, sehingga sekali beliau ucapkan orang mudah menghafalnya, nggak cepet-cepet, nggak kayak saya blak gitu. Itu enak kalau ngomong gitu. Makanya ayat-ayat yang disampaikan beliau itu mudah sekali para sahabat menghafal, termasuk hadis-hadisnya. Rasulullah itu kalau ketawa kelihatan gigi dalam, artinya gede sedikit itu udah masuk hadis kok. Saking beliau tuh kalau ketawa ya nggak keras-keras, nggak ngakak-ngakak gitu ya, nggak lepas gitu. Tetapi sekali beliau tuh ketawanya lepas itu masuk ke hadis. Sekali itu cerita tentang apa? Saya kalau lupa namanya, biasanya ingat. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah tergesa-gesa. Mungkin kalau ada yang bantu tahu namanya. Ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Hai, kenapa? Kenapa kamu bilang celaka? Ini kan bulan Ramadan, itu saat itu bulan Ramadan. Semalam saya berhubungan, siang tadi saya berhubungan dengan istri saya. Padahal kan nggak boleh kalau puasa berhubungan. Terus Rasulullah, oh ya sudah, kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Bingung orangnya, bagaimana bisa Rasulullah saya puasa 2 bulan berturut-turut? Saya tadi aja saya udah batal, saya nggak kuat, apalagi kalau 2 bulan berturut-turut. Oh kalau gitu kamu kasih makan 60 orang miskin. Terus, ya Rasulullah, dari mana saya mendapatkan makanan untuk memberikan orang miskin 60 orang ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam membawa gandum. Nih, kasih makan 60 orang miskin. Ada lagi dia berkata, ya Rasulullah, di kampung ini tidak ada orang yang lebih miskin dari saya. Ketawa Rasulullah, mungkin ini orang miskin, berapa miskin, dada melanggar lagi gitu ya, sampai Rasulullah kelihatan giginya
Terus kata Rasul, ya sudah bagikan pada keluargamu gitu. Sekali itu aja masuk ke hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah itu wajahnya selalu senyum, tetapi bukan yang ketawa lebar. Jadi Rasulullah itu akhlaknya dibimbing oleh Al-Quran. Memang ada sekali Rasulullah itu bermuka masam. Ya. Ini ayat seringkali dipakai oleh orang-orang kafir untuk menjatuhkan agama Islam. Tuh, mana Nabi Muhammad terhadap orang miskin seperti itu gitu ya. Yaitu ketika Rasulullah berkumpul dengan para pejabat, orang-orang petinggi-petinggi yang ingin bertanya tentang Islam. Terus datanglah Ummu Maktum lewat dekat Rasulullah. Nanya terus, ya Rasulullah. Rasulullah tuh agak bermuka masam gitu ya. Sekali Rasulullah bermuka masam terhadap orang lain masuk ke dalam ayat Al-Quran. Saking ini akhlak Rasulullah itu dijaga oleh Allah sehingga selalu berada di jalan yang benar. Abasa wa tawalla gitu kan. Abasa, hai kamu yang bermuka masam, ditegur oleh Allah gitu. Kenapa kamu bermuka masam? Padahal mungkin dia lebih penting bagi kamu dibanding para raja-raja yang sedang berkumpul di depan kamu. Kita kata sama Allah ditegur. Dan sejak itu Rasulullah memanggil Ummu Maktum itu dengan wahai orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah. Itu ya. Jadi betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW. Ibu-ibu, saya ingin sedikit bernostalgia bahwa beberapa waktu lalu kami berkesempatan melihat rumah Khadijah. Khadijah itu siapa, Bu? Istri daripada Rasulullah, istri kecintaannya Rasulullah. Tidak ada satu istri yang bisa mengalahkan cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Sampai pada suatu hari Siti Aisyah itu ngambek. Ya. Siti Aisyah itu ngambek. Dia bilang gini, saya tidak cemburu kepada istri-istri Rasulullah yang ada ini, tapi saya cemburu terhadap Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah itu selalu menyebut nama-nama Khadijah gitu. Untuk kebaikan selalu menyebut nama-nama Khadijah. Akhirnya apa kata Khadijah? Silakan diminum, Ibu. Makasih. Makasih ya. Sampai suatu hari Khadijah itu agak meninggi suaranya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah telah menggantikan aku istri yang lebih baik daripada Khadijah. Aku lebih muda, aku gadis, dan aku cantik. Soalan seperti itu ya. Aisyah tuh bilang gitu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, ketahuilah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah dengan siapapun. Karena Khadijah dia beriman sebelum orang lain beriman kepadaku. Dia berjuang dengan hartanya dan darinya dia punya anak. Udah kelepek-kelepek Siti Aisyah saat itu yang benar-benar tidak bisa melawan seorang Khadijah. Ketika pembebasan Fathul Makkah, maka ketika ingat ya, Rasulullah terusir dari Mekah ke Madinah dan kemudian akhirnya Mekah mampu ditaklukkan oleh Rasulullah atas izin Allah. Hal yang sangat tidak mungkin karena Mekah sangat kuat oleh penduduk Quraisy dan kemudian Rasulullah mampu menaklukkan kota Makkah. Ini diabadikan dalam surat An-Nasr.
Iza jaa nasrullahi wal fath. Ingatlah ketika bagaimana Mekah merdeka, Mekah dimenangkan. Wa ra'aital ladzi ara'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Lalu apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa yang harus kamu lakukan ketika Mekah berhasil kamu taklukkan dan semua orang berbondong-bondong masuk Islam? Apa yang harus kamu lakukan, hai Muhammad? Apakah kamu harus berpesta-pesta, harus selebrasi, harus merayakan kemenangan? Bukan, kata Allah. Setiap kita mendapatkan kemenangan ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Setiap kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan naik pangkatkah, anak luluskah, sehatkah dan sebagainya, maka yang kita lakukan adalah kata Allah, fasabbih, bertasbihlah kamu dan memohon ampunlah kepada Allah. Nah, ini yang sering kita lupakan ya. Seseorang yang tiba-tiba suaminya telepon, pangkatku naik. Tiba-tiba anaknya telepon, ma aku lulus. Tiba-tiba dagangan kita laris. Yang kita lakukan adalah subhanallah, astagfirullah. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan pemberian Allah, maka kita tidak akan mendapatkan itu. Apakah karena kebaikan kita? Kebaikan apa yang kita lakukan? Enggak ada apa-apanya. Justru kita masih banyak dosa, sholat masih lalai, enggak khusyuk, masih suka ngomongin orang. Tetapi kenapa kok suami ke saya naik pangkatnya? Kok anak saya bisa diterima pekerjaannya? Maka kita, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, ampuni aku, ampuni semua dosa-dosaku. Aku banyak jahat kepada Engkau, tapi Engkau maha baik. Nah, di situ juga bahkan Rasulullah pun disuruh bertasbih, disuruh memohon ampun. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi itulah ketika Mekah berhasil dimenangkan dan semua orang berbondong-bondong masuk Islam dan lihat orang-orang kafir Quraisy, bahkan Hindun, tahu Hindun ya? Hindun yang memakan hati daripada Hamzah di perang Uhud itu, yang sangat, kata Rasulullah, kamu masuk Mekah silahkan kamu masuk, tapi jangan membunuh, jangan membunuh, kata Rasulullah, kecuali yang boleh kamu membunuh salah satunya adalah Hindun. Sampai begitu loh. Jadi Rasulullah itu memperbolehkan membunuh Hindun ketika masuk Mekah. Saking sakit marahnya Rasulullah, pamannya sang singa padang pasir Hamzah diambil hatinya, dimakan oleh Hindun. Alhamdulillah saat itu Hindun muntah. Kalau Hindun bisa berhasil memakan hati daripada Hamzah, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka ya. Jadi boleh makan Hindun. Bahkan Hindun pun saat itu ya, tiba-tiba ketika Rasulullah berkumpul bersama orang-orang yang baru masuk Islam gitu, Hindun datang bercadar gitu. Rasulullah nggak tahu kalau itu Hindun, padahal darah Hindun halal katanya kan, boleh membunuh Hindun. Ketika Rasulullah itu menceritakan tentang Islam, Hindun tuh bertanya, dia menyamar sudah pakai cadar. Ya Rasulullah, apakah, saya lupa pertanyaan Hindun, apakah ini boleh? Gitu. Langsung Rasulullah tahu, ingat suaranya, Hindun tahu kalau nyawa dia tidak akan selamat kecuali dengan satu hal. Langsung Hindun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat itu Hindun bersyahadat dan Rasulullah menerima syahadatnya. Nah, jadi pada saat itu di Mekah orang-orang jahat, orang semua berbondong-bondong masuk Islam. Harusnya Rasulullah bangga, harusnya Rasulullah merasa hebat gitu ya. Tetapi tidak, kata Allah, tidak ada sesuatu pun yang kamu dapatkan kecuali karena pertolongan dan kasih sayang Allah. Sehingga bertasbihlah kamu dan memohon ampunlah. Setelah kemenangan itu 3 hari Rasulullah tidak pulang ya. Tidak pulang. Di Mekah, cerita di Mekah. Rasulullah kemana saat itu?
Ternyata Rasulullah pergi ke kuburannya Khadijah. Ini peristiwa paling romantis di dunia. Khadijah sudah meninggal dunia, istrinya ada banyak di rumah, ditinggalkan semuanya, ditinggalkan semua orang yang sedang bersyukur karena kemenangan. Rasulullah pergi ke kuburannya Khadijah. Apa yang dikatakan kepada Khadijah? Dengan berurai mata Rasulullah mengatakan, sodakti ya Khadijah, sodakti ya Khadijah. Terus gitu, sodakti ya, engkau benar ya Khadijah, engkau benar ya Khadijah. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena ketika Rasulullah berjuang di Mekah, di mana semua orang menghina, dinakan, dilempar kotoran unta, di pendukung-pendukungnya disiksa dengan sedemikian bengisnya, Khadijah yang selalu menenangkan Rasulullah. Ya Rasulullah, suatu saat engkau akan menang, suatu saat engkau menang. Selalu Khadijah begitu. Sabar ya Rasulullah, suatu saat engkau akan menang. Gitu. Jadi inilah yang dibawa oleh Rasulullah ke kuburannya Khadijah dan berbicara, sodakti ya Khadijah, engkau benar ya Khadijah, sambil berurai air mata. Ini peristiwa romantis yang luar biasa, di mana seorang suami masih mengenang istrinya yang sudah tiada karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena perjuangannya dan sebagainya. Inilah kisah daripada Rasulullah bersama Khadijah. Dan pada suatu hari ya, pada suatu hari ketika Rasulullah berkumpul bersama para sahabat-sahabatnya, ini cerita yang sudah masyhur, di mana Rasulullah kemudian menjadi berubah wajahnya. Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya aku merindukan umatku yang dia juga merindukanku, dan suatu saat aku akan bangkit bersama mereka, katanya gitu ya. Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya hanya untuk mengatakan bahwa dia merindukan umatnya yang juga merindukan dia, dan suatu saat akan bangkit bersama Rasulullah. Sahabat itu perlu kita contoh bagaimana mereka berusaha untuk bisa masuk surga bersama Rasulullah. Bukan sekedar surga aja, tetapi bagaimana berusaha masuk surga bersama Rasulullah. Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, kamikah itu? Kamikah yang selalu bersama engkau, mendukung perjuanganmu, dan kemudian berani bertaruh nyawa hanya untuk agamamu? Tapi kata Rasulullah, bukan, engkau sahabatku. Pada bingung para sahabat, lalu siapa Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, umatku yang hidup ratusan tahun setelah aku tiada. Dia tidak pernah melihatku, dia tidak pernah mendengarku, tidak pernah mendengar suaraku, tetapi dia beriman kepadaku. Mereka merindukanku dan aku merindukannya, dan kelak akan bangkit bersamaku. Pertanyaannya, kitakah itu yang dimaksud oleh Rasulullah? Kita yang hidup sekian ratus tahun setelah Rasulullah, apakah kita merindukannya, mengidolakannya, mengikuti semua perintah dan sunnah-sunnahnya, mencintainya, dan kelak kita akan dibangkitkan, diberi kesempatan bangkit bersama manusia paling mulia di muka bumi ini? Kitakah itu? Kita masih dapat kesempatan itu kalau kita mulai saat ini selalu merindukannya, mengucapkan selawat bersamanya, kemudian mengikuti semua perintah-perintahnya, mengidolakannya, mencintainya. Kita masih bisa berkesempatan. Walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak pernah mendengar, tapi kita beriman. Kita percaya dengan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka inilah kesempatan kita untuk bisa masuk surga bersama Rasulullah. Di mana di hari kebangkitan begitu mengerikannya, begitu semua orang yauma tafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi. Semua orang akan lari kocar-kacir dalam keadaan tidak berpakaian. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong. Tidak ada ibu menolong anaknya, tidak ada ayah menolong istrinya. Semuanya akan menolong,
mencoba menolong dirinya sendiri, tapi ada segolongan umat yang datang bersama Rasulullah, lepas dari segala keadaan bencana. Di bawah, di atasnya ada naungan awan yang sejuk, dan diberi minum dengan air telaga Kausar yang tidak akan pernah menjadi haus selamanya, tidak merasakan panas yang sangat terik, dan akan berjalan menuju surganya yang dibukakan oleh manusia yang paling dicintai ini, oleh Nabi Muhammad SAW. Kita masih mendapatkan kesempatan itu kalau kita selalu masih meneladani beliau, mengikuti semua sunnah-sunnahnya. Apa yang dikatakan beliau sudah, apa yang dikatakan beliau nggak usah pakai ngeyel, ikutin aja gitu. Ikutin aja. Sebagaimana kita seandainya kita wudhu, kemudian kita buang angin, kemudian disuruh wudhu lagi. Apa hubungannya buang angin dengan wudhu tanpa harus membasuh dubur gitu? Kalau keluarnya salah satu dari dua angin itu nggak harus kita bahas, tapi kita justru yang kita cuci tangan, mulut dan sebagainya, sudah kita sami'na wa ata'na, kita patuh dan kita ikuti apa-apa yang diikuti oleh Rasulullah. Kita teladani beliau, bagaimana dia menjadi suami yang begitu indah sekali gitu, gak ada peperangan di dalam keluarga, ada kekerasan, adanya semua istri berdamai dekat Rasulullah. Seperti diceritakan pada suatu hari Aisyah memberikan minum kepada Rasulullah. Rasulullah itu, romantisnya Rasulullah itu, seandainya sebuah suami mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kayaknya inilah yang disebut baiti jannati, rumahku surga. Rasulullah itu kalau disediakan minum, itu pasti disisakan sedikit. Pasti disisakan sedikit buat Aisyah. Pada suatu hari Rasulullah minum habis itu. Seteguk, kalau minum tuh kalau Rasulullah ya diangkat, ya ini sunnahnya Rasulullah, dibuka, dilihat dulu. Ini sunnah, tetapi sebenarnya ada maksud, jangan-jangan ada semut kan. Kemudian Bismillah, berdoa, kemudian minum, tidak pernah langsung habis, tapi 3 kali tegukan. Ya. Pada suatu hari Rasulullah minum seperti itu, 1 teguk, Aisyah nungguin, Rasulullah senyum. 2/3 diminum, Aisyah masih menunggu, kemudian Rasulullah senyum. Sampai akhirnya Rasulullah minum habis apa yang ada di gelas itu. Kemudian Aisyah bengong. Ya Rasulullah, tidak engkau bagikah kepadaku seperti hal biasanya? Katanya. Apa kata Rasulullah? Maafkan aku Aisyah, sesungguhnya minuman ini lezat sekali, sehingga aku rasanya eman-eman gitu, rasanya langsung aku habiskan gitu. Terus kemudian dibawa oleh Aisyah ke belakang, masih ada kira-kira 4 tetes gitu, 4 tetes diminum oleh Aisyah. Langsung Aisyah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku. Sesungguhnya aku tadi tertukar, bukan gula tapi garam. Bayangin, sama Rasulullah dihabiskan supaya Aisyah nggak tahu bahwa dia melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Gitu. Jadi kalau yang tidak disengaja nggak pernah oleh Rasulullah dikuliti, gitu nggak pernah. Gitu. Bayangkan bedanya dengan suami yang kita udah capek-capek masak, tapi bukan suami saya ya. Soalnya orangnya ada. Ini keasinan gitu ya. Kalau Rasulullah itu, Anas bin Malik, pembantu beliau yang juga sahabat dari Rasulullah, saya menjadi pembantu Rasulullah. Belum pernah Rasulullah komplain. Belum pernah komplain. Kalau beliau suka dia makan, kalau tidak dia diam. Gak pernah ada keributan dalam keluarga, damai. Kalau Rasulullah marah, ya ini amat Rasul. Kalau Rasul ada gak senang sama istri, karena istrinya kadang-kadang bawel-bawel juga ya. Rasulullah itu memeluk istrinya. Istrinya tahu. Rasulullah bilangnya, jika telah kupeluk maka damai hatiku, hilang rasa marahku. Jadi kalau marah justru dipeluk istrinya. Bukan yang viral ini digamparin, dibagi, bukan. Tapi justru dipeluk karena dia tahu di dalam pelukan itu justru
perdamaian. Inilah akhlak Rasulullah yang luar biasa. Rasulullah juga adil terhadap istri-istrinya. Ketika Aisyah masak bikin makanan gitu dengan tepung gitu, makanan tepung itu apa ya namanya? Datanglah istrinya yang lain, namanya siapa yang pintar masak itu lupa saya. Ada istrinya yang lain, Aisyah ini minta ngajak, saya lupa, tapi bukan Maria, tapi saya katakan Maria. Maria, coba nih kue bikinanku, gitu ya. Coba nih kue bikinanku. Maria tahu nih, Aisyah nggak suka masak, gitu ya. Enggak, saya udah kenyang. Coba dong, kamu menghargai ini ada Rasulullah di tengah, itu perang berdua itu. Coba dong, ini masakan aku udah masak dari pagi. Enggak, tetap nggak mau, gitu. Tetap nggak mau. Akhirnya kesal Aisyah. Aisyah itu masih kecil dulu. Rasulullah wafat aja dia umurnya masih 19. Jadi ya maklumlah kalau kadang-kadang meledak-ledak emosinya. Kesel, istrinya yang lain nggak mau makan dilempar pakai tepung. Oh, marah kan istrinya Maria kan yang udah kena tepung wajahnya itu. Terus apa yang Rasulullah katakan? Ngasih kode sama Maria. Balas, suruh balas gitu supaya itu apa? Maria kemudian membalas, ya main lemparan tepung sampai penuh sampai berantakan gitu. Tiba-tiba dari luar, Assalamualaikum, suara yang keras, gede gitu. Dua-duanya naik ke dalam. Ternyata sahabat Umar datang. Umar ke dalam. Umar lihat dari luar penuh tepung gitu ya. Umar tahu nih, ini pasti ini lagi berantem. Hei perempuan-perempuan, mana Umar itu dengan istri-istri Rasulullah itu? Kamu sama aku takut ya, tapi sama Rasulullah nggak takut kamu. Karena merasa istrinya tidak menghormati Rasulullah. Kamu sama aku takut, sama Rasulullah nggak takut. Apa kata di dalam? Terus kemudian di dalam Aisyah menjawab, ya Umar, kami takut kepada engkau karena engkau keras dan kasar, tidak seperti suamiku yang lembut dan baik. Gitu. Baru Umar akhirnya memaklumi kenapa mereka pada takut gitu. Jadi inilah akhlak daripada Rasulullah. Bahkan sampai dengan ketika beliau akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa hakku nanti di mata Allah, di hadapan Allah, apa hakku? Kata Jibril, engkau sudah disambut oleh Allah di pintu surga. Para bidadari menunggu surga yang paling terbaik, yang paling tinggi sudah siap engkau masuki. Bukan itu ya Jibril, kata Rasulullah. Bagaimana dengan umatku? Coba bayangkan, Rasulullah tidak pernah memikirkan diri sendiri. Beliau memikirkan umatnya yang itulah termasuk kita. Jadi yang paling mau masuk surga itu, yang paling ingin kita masuk surga itu adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana dengan umatku, ummati? Baru Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu dan aku pun menyampaikan salam kepadamu. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga sebelum umatmu masuk surga duluan. Baru saat itu Rasulullah tersenyum. Demikianlah Rasulullah yang sangat mencintai kita, yang sangat merindukan kita, dan yang sangat menginginkan kita masuk surga. Mari teladani beliau, mari rindukan beliau, mari cintai beliau, mari ziarahi tempat kelahiran dan perjuangan beliau di Makkah Mukarramah. Mari kita selalu bersalawat kepadanya. Mudah-mudahan kelak kita nanti dibangkitkan bersama Rasulullah di yaumil akhir, ditolong, diberi syafaat di mana tiada pertolongan kecuali syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa selalu istiqomah dalam pengajian di rumah dakwah
dan di tempat-tempat lainnya. Dan sekali lagi, karena akhlak yang baiklah orang bisa mengikuti apa yang kita nasihatkan. Karena akhlak yang baik juga lah orang akan mendoakan kita, dan karena akhlak yang baiklah kita akan selalu dikenal oleh sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Ibu-ibu langsung saja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pekan ini yang mendapatkan beras dari wilayah Selapraman, silahkan diambil di depan langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasnya nggak sih?